Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Lawang Sewu dalam bahasa Belanda yaitu Het Administratiegebouw van de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, NVT, Samarang, atau biasanya disebut dengan 1000 Pintu, adalah bekas gedung perkantoran di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Ini merupakan kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda, Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, dan dimiliki oleh Perusahaan Kereta Api Nasional Kereta Api Indonesia, KAI, pendahulunya, Jawatan Kereta Api, menyita semua infrastruktur transportasi kereta api dan kantor-kantornya dari penjajahan Belanda. Saat ini, bangunan ini digunakan sebagai museum dan galeri kereta api, yang saat ini dioperasikan oleh unit Heritage KAI dan anak perusahaannya, KAI Wisata. Etimologi. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu 1000. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang, serta memiliki sekitar 1000 jendela yang seluruhnya dalam posisi tinggi dan besar sehingga dikira sebagai pintu. Pintu-pintu di bangunan tersebut hanya berjumlah 429 buah. Jendela ukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia. Banyak bangunan, rumah, atau struktur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip. Hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas di Indonesia. Dengan banyaknya jendela ini, akan lebih banyak masuknya udara dan membuatnya menjadi dingin. Tata letak bangunan Lawang Sewu. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari 2 bangunan, yaitu Gedung A dan B serta C dan D. Menghadap Jalan Pemuda, bangunan A menghadap Bundaran Tugu Muda. Terdapat 2 menara kembar di Gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter atau 1.800 US gal. Bangunan ini memiliki jendela kaca patri besar dan tangga besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Gedung B terletak di belakang Gedung A, setinggi 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiganya adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Di depan gedung berdiri Tugu Muda untuk memperingati pertempuran 5 hari. Sejarah Lawang Sewu. Arsitek pembangunan Lawang Sewu adalah Kosman Sitrun, dari firma yang dibentuk arsitek senior J.F. Klinghammer dan B.J. Ounda. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia baru, istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia, mirip dengan rasionalisme Belanda. Gaya adalah hasil dari upaya untuk mengembangkan solusi baru untuk mengintegrasikan preseden tradisional atau klasisisme dengan kemungkinan teknologi baru. Ini dapat digambarkan sebagai gaya transisi antara tradisionalis dan modernis serta dipengaruhi oleh desain berlek. Konstruksi dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan A yang selesai pada tahun 1907. Sisanya rampung pada tahun 1919. Awalnya digunakan oleh Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah Gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Ketika Semarang direbut kembali oleh Belanda dalam pertempuran di Semarang pada Oktober tahun 1945, pasukan Belanda menggunakan terowongan yang mengarah ke Gedung A untuk menyelinap ke kota. Pertempuran terjadi dengan banyak pejuang Indonesia gugur. 5 pegawai yang bekerja di sana juga gugur. Setelah perang, tentara Indonesia mengambil alih kompleks. Bangunan tersebut kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Republik Indonesia, DKARI. Pada tahun 1992 bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Pelestarian Lawang Sewu. Pada tahun 2009, kompleks Lawang Sewu berada dalam keadaan mengenaskan. Simon Markus Gower,
dalam kolomnya di The Jakarta Post, menuliskan bahwa bangunan tersebut gelap dan tak terawat. Dinding putihnya dihitamkan oleh polusi dan penelantaran. Dindingnya terkelupas dan dipenuhi coretan-coretan vandal. Lumut pun tumbuh di sebagian besar bangunan dan tikus menjadi penghuni celah-celah bangunan. Bangunan ini kelak menjalani renovasi dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata. Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo mengerahkan prajurit TNI untuk membantu renovasi, khususnya pada bagian luar gedung. Namun warga setempat kecewa dengan hasil renovasi tersebut karena dianggap menghilangkan keasliannya. Pada tanggal 5 Juli tahun 2011 gedung tersebut diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun, pada saat itu hanya bangunan B yang dapat dikunjungi. Ia berharap bahwa peresmian ini menjadi daya tarik utama dalam menyukseskan program pariwisata pemerintah Jawa Tengah pada tahun 2013. Gedung B kelak direncanakan untuk dijadikan perkantoran, pujasera, dan pusat kebugaran. Pada akhir 2013, pemerintah Kota Semarang mengumumkan rencana untuk menghilangkan citra seram bangunan itu untuk menarik lebih banyak pengunjung. Hal ini dilakukan dengan cara menata kembali kawasan untuk kegiatan sosial dan budaya, beserta renovasi lanjutan bangunan. Pada saat itu, Lawang Sewu menarik rata-rata 1.000 pengunjung setiap hari.